Tujuan dari sesi ini kita ingin melengkapi anak-anak kita walaupun di situasi seperti ini ya, tapi tetap meraih cita-cita kalian, tetap memiliki mimpi bersama dengan Tuhan ya. Nanti kita akan worship terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bang Alek ya, Bang Alek dia akan memimpin kita dalam worship. Setelah itu baru kita akan masuk ke sesi yang akan diberkati oleh Kapten Idola ya. Kapten Idola, idola banyak orang nih nanti akan memberkati kita semua. Jadi adik-adik semua, kakak-kakak, Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta hatinya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau bicara buat kita semua hari ini, biar kita semakin bertumbuh, menjadi berkat, menjadi alatnya Tuhan di zamannya kita saat ini. Ya, sebelum kita worship, kita akan membuka di dalam doa ya. Saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdiam sejenak, kita mau datang di hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, hari yang kami khususkan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik lewat worship, lewat sharing firman Tuhan, lewat kami menatap satu sama lain walaupun lewat layar Tuhan. Kami rindu terus merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan, dan apapun yang ingin Tuhan berikan buat kami hari ini, silakan berbicara buat kami semua Tuhan. Kami membuka hati kami membuka, kami menyerahkan semua seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sebelum mulai acara ini kita menyembah Tuhan bersama. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah dibawa dulu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan dari awal bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, melewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melewati coba, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Lewati coba, lewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih setia di dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Iya. Rancangan indah terjadi apa yang mengerti
Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu yang sangat besar dalam kehidupan kami yang hadir di Zoom meeting ini Tuhan. Kami bersyukur di pertemuan Motivation Day ini Tuhan bahwa setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami, apapun dan bagaimanapun keadaan kami, bahwa kami akan selalu bersyukur Tuhan karena kami ada di muka bumi ini
Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang merancangkan, dan Tuhan memberikan satu tanggung jawab buat kami yang besar selama kami hidup di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih buat worship, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami rindu, kami terus haus Tuhan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam, saya menyambut buat adik-adik, kakak-kakak yang baru bergabung dengan kita pagi ini. Ya. Membacanya ya. Salam kenal buat semua yang belum kenalan dengan kita semua. Ya, selamat bergabung buat yang baru bergabung juga. Akan menyenangkan hati kita semua untuk mendengarkan sharing. Ya, sebelum Kapten sharing, saya akan memperkenalkan sedikit. Nanti Kapten yang memperkenalkan lebih banyak ya, Kapten. Apa Kapten sudah hadir di sini? Iya. Ini Kapten kita sudah muncul ya. Iya, namanya adalah Kapten Riko Setia Mavela. Ya, betul nggak Kapten namanya itu? Iya, namanya sangat luar biasa ya. Ada kata setia. Riko Seta Mavela. Ya, Riko Seta ya Mavela ya. Oke, lahirnya di Jakarta 30 Maret ya 74. Jadi adik-adik yang lain mungkin belum lahir, saya juga belum lahir ya. Yang selanjutnya Kapten ini akan sharing buat kita semua. Ini pelayanannya banyak banget tuh adik-adik, kakak-kakak. Ini Kapten ini banyak ya terjun di dalam pelayanan juga ya. Dan pengalaman kerjanya juga sangat luar biasa ya. Dari tahun 95 ya Kapten ya? Iya, masuk pertama kerja 95, iya. sekarang 92. Iya ya, 95 mulai dan itu pertama itu di Garuda Indonesia ya. Iya. Iya, terus 98 itu dilanjut di Swiss Air ya. Terus 2001 di Garuda Indonesia lagi. Dan terakhir itu ada di Batik Air, ada Qatar Air. Terus yang terakhir di Lion Air ya Kapten ya. Iya, ada di Qatar juga. Iya, ada di Qatar juga. Luar biasa sekali Kapten. Saya mendengar tentang Kapten ini, saya lewat teman saya sangat diberkati dari kehidupan Kapten loh Kapten. Oh, puji Tuhan. Kita belum ketemu ya Kapten, belum pernah ketemu, tapi saya sering membaca kesaksian-kesaksian Kapten. Sudah pernah ketemu? Gitu ya Kapten? 2 menit lalu. Oh iya, kita ketemu lewat WA ya. Iya, saya berkati nih hati yang luar biasa. Walaupun Kapten ini bekerja sebagai pilot, punya hati melayani, wow banget nih, bisa menginspirasi buat adik-adik kita di LKSA nih Kapten, juga adik-adik yang di rumah, kakak-kakak di rumah yang ngikutin acara sesi kita hari ini nih Kapten. Iya. Iya. Ya, baiklah semuanya. Saya nggak akan lama-lama memperkenalkan Kapten, biar Kapten sendiri nih akan perkenalkan diri nih. Ya, kita mau siapkan hati nih. Kapten sudah persiapan, udah berapa bulan ya? Canda. Ya, kita baru. Saya waktu itu saya lagi saat teduh loh, Kapten. Ya. Lagi saat teduh, Tuhan ingatkan kenapa nggak bikin. Saya lagi saat teduh, Tuhan ingatkan kenapa nggak bikin motivation day gitu buat anak-anak, undang Kapten. Ya, akhirnya saya taat sama Tuhan, saya WA teman saya, Kapten langsung yes. Ya, saya sangat diberkati dengan hati yang sangat luar biasa, Kapten. Amin. Dan Kapten, saya memberi ruang khusus buat Kapten. Iya, bawa kami terbang hari ini ya Kapten. Terbang? Iya. Iya, terbang ke Zoom.
Sorry, Oke, udah bisa begitu. langsung? Oke, silakan langsung, Kapten. Oh iya, baik. Mari kita tundukkan kepala ya. Semuanya kita doa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu hidup, maka Dia ada di dalam kita, Dia bersama kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang kucintai, terima kasih Tuhan yang kusayangi, terima kasih Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang sungguh luar biasa baik, Engkau yang sungguh luar biasa ajaib dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami anak-anak-Mu, semua yang ada di Zoom ini ingin mendengarkan kebenaran. Tuhan, kami membuka telinga kami membuka mata rohani kami membuka telinga rohani kami juga, dan kami siap mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang berbicara, biarlah setiap kami dijamah, setiap kami dipenuhi oleh kebenaran, tidak hanya kebenaran saja, tapi dipenuhi oleh kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami ingin mendengar segala perkataan dan tidak hanya mendengar ya Bapak, kami mau melakukannya. Karena kesukaan kami adalah kebenaran firman, kesukaan kami adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu yang kuat kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, salam kenal semuanya, adik-adik. Sehat selalu. Coba kita mau lihat dulu nih ada berapa teman, banyak ya yang ikut ya. Ada teman-teman saya juga. Ada Oma Dewisna. Oh, sorry, Ibu Dewisna. Terus kemudian ada Bu Weni Ruby, terus ada Chris, banyak banget, ada Ibu Joan, waduh luar biasa. Terus ada Ibu Silvi, ada oke, luar biasa. Kita udah siap terbang hari ini? Moderator mungkin di online kali ya, salah satu aja apa ininya. Iya, siap Kapten. Mute-nya ya. Siap terbang kita. Siap. Oke, biasanya kalau mau terbang itu pasti buat announcement sama penumpang. Selamat pagi para tamu yang terhormat, Bapak Ibu, adik-adik yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang dalam penerbangan pagi hari ini, dalam penerbangan JC 007 atau JC 777, lebih keren ya. Yeah. Jadi JC itu Jesus Christ. Cuaca pagi hari ini berawan, perjalanan kurang lebih 1 jam, kita akan terbang tinggi setinggi-tingginya. Dan kita sampai di tujuan pasti selamat. Nanti sebelum kita mendarat, saya akan berbicara kepada kita semua dan memberikan informasi keadaan cuaca di tujuan kita. Sekali lagi terima kasih untuk penerbangan Anda pagi ini bersama JC 777. Tuhan Yesus memberkati. Nah, biasanya announcement-nya begitu. Kalau mau terbang. Wow, keren. Oke, saya mau tanya, ini sudah pelayanan sudah berapa lama ya? Kalau Rumah Pengharapan Baru itu sudah 20 tahun, Kapten. Wow, luar biasa ya. Iya. Sudah menghasilkan anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Amin, Kapten. Anak kami ada yang pramugari juga loh, Kapten. Oh iya, di mana? Anak baru di Lion dia, Kapten. Suruh hubungin saya ya. Iya, siap, Kapten. Kemudian ada yang jadi dokter nggak? Belum dokter ini, lagi dipersiapkan nih. Ada yang jadi insinyur belum? Apa masih kuliah? Belum, masih kuliah. Masih kuliah nih, Kapten. Oh wow, ada di sini semua? Enggak? Ada nih, ada yang di kuliah di Cina juga, ada 2 orang, ada yang psikologi, ada di sini semua. Dan ini pesertanya ada yang dari Pontianak, ada Pantiasan Pontianak juga, dan tempat-tempat lain nih, Kapten. Wow, luar biasa ya, keren banget.
By the way, ini saya pengen tahu ini rumah pengharapan ya? Ya, ini kami hostnya Rumah Pengharapan Baru, Kapten. Oke. Ini anak-anaknya, where's the father and the mother? They have or no? No. Oke. Iya. Ini anak kami yang pramugari ada di sini nih, Kapten. Dia ikut nge-zoom juga. Saya pengen lihat. Yuni mana Yun? Say hello dong Yun. Halo. Selamat pagi, Kapten. Kenal nggak, Kapten? Apakah udah Marcelena ya? Iya. Pernah ketemu, Kapten? Enggak. Belum ya? Kayaknya di TV. TV Zoom. Ya, oke. Guys, thank you ya, suatu kehormatan saya dipercayakan untuk bicara di sini. It was a nice worship, it was a blessing worship yang sangat luar biasa. Hari ini kita mau bicara tentang, pernah dengar salib ya? Adik-adik, teman-teman, salib ya. Salib tahu nggak? Salib itu, kenapa sampai ada salib? Itu karena Tuhan meneteskan air mata terhadap Anda dan saya. Sehingga salib itu ada. Salib itu lambang kasih yang sangat-sangat luar biasa. Yang nggak pernah dimiliki oleh siapapun. Untuk dia datang kepada kita. Bukan kita loh datang kepada Tuhan loh. Ini yang luar biasa Tuhan Yesus ya. Dia itu yang datang sama kita. Mungkin kalau tadi Mbak siapa Yunita ya, yang pramugari itu, kalau dia mau daftar Lion Air kan kita yang daftar ya, kita yang datang untuk bisa masuk ke dalam Lion Air. Saya juga kalau mau terbang di Lion Air apa di Garuda, saya yang datang daftar. Tetapi ini Tuhannya teman-teman, Tuhan Yesus, tahu nggak? Supaya kita bisa masuk rumahnya Tuhan, supaya kita bisa masuk surga, Dia yang datang sama kita loh. Dia yang menawarkan untuk kita percaya sama Dia dan diselamatkan. Dia yang mencari kita ya, kan ada ayatnya ya, Dia mencari domba yang terhilang, Dia datang ke dunia untuk mencari orang berdosa ya. Ini luar biasa banget. Saya cuman pesan karena terlalu luar biasa, saya sampai nggak bisa berkata-kata kalau melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita loh. Kenapa ya? Sampai saya tuh bingung mau ngomong apa. Karena apa yang Dia buat itu luar biasa sekali. Dalam hidup kita ya, jangan pernah kita lupain. Jangan pernah kita lupa dan lupain Tuhan Yesus. Jangan pernah tidak berjalan bersama Yesus dalam hidupmu. Engkau rugi. Kita semua rugi banget. Jalan nggak mikirin Tuhan Yesus. Jalan nggak bersama Tuhan Yesus. Saya itu kalau berjalan itu seperti saya ngobrol sama papa saya. Pak, saya lapar. Pak, saya pengen lihat mainan. Pak, saya pengen pergi ke toko ini, ke mall. Pak, jalan-jalan yuk. Pak, ke papa maksudnya gitu ya. Saya juga udah nggak punya papa. Pak, saya pengen ke pantai. Saya nggak pernah datang sama Tuhan dengan cara-cara yang terlalu spektakuler. Saya tidak pernah datang sama Tuhan dengan cara yang sulit. Nggak pernah. Nggak bertele-tele. Saya datang sama Tuhan dengan cara yang simple. Saya datang dengan cara yang hari-hari saya ngobrol. Saya mungkin nggak pernah doa lebih dari setengah jam, 15 menit, nggak pernah. Tetapi setiap menit yang saya lewati, pasti saya ngobrol sama Tuhan. Betul apa enggak? Ya. Jadi salib, kalau kita bicara salib, yuk Lukas 14 ayat 27. Coba siapa adik-adik yang mau baca boleh. Siapa aja mau baca boleh. Lukas 14 ayat 27. Udah ketemu?
Lukas 14 ayat 27. Siapa yang mau baca silahkan, siapa saja. Ayo kita terlibat sama-sama teman-teman pelayanan, siapa aja boleh baca ya. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya Halo. dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Nggak dengar? Halo. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Teman-teman tahu nggak artinya memikul salib apa? Ya, memikul salib itu kalau barang siapa tidak mau memikul salib, bahkan di ayat yang lain dia bilang tidak mau memikul salib, tidak mau menyangkal diri, ya nggak bisa ikut Yesus, nggak bisa jadi murid Yesus. Ya, artinya apa? Mikul salib. Banyak orang mengartikan pikul salib itu penderitaan hidup. Bukan ya? Ada yang bangkrut bisnisnya, oh itu namanya pikul salib. Oh kita sedang sakit, oh itu namanya pikul salib. Oh saya sedang punya problem dengan papa mama, itu pikul salib. Oh saya lagi punya problem dengan pasangan hidup, oh itu pikul salib. Oh bukan ya? Jangan salah, itu bukan pikul salib, itu namanya penderitaan. Pikul salib itu bukan seperti itu. Pikul salib itu seperti ini. Saya harus bilang dari sekarang, ikut Yesus artinya apa? Anda harus siap membawa nama Tuhan. Adik-adik harus siap menceritakan nama Tuhan Yesus kepada siapapun. Adik-adik atau kita semua harus siap bawa salib kepada orang yang belum mengenal salib. Karena apa? Tidak hanya itu membawa saja, kita juga harus siap mati untuk salib. Saya harus bilang dari sekarang. Kenapa ya? Masa usia antara 1 sampai 7 tahun adalah masa usia yang sangat dahsyat bagi perkembangan anak-anak. Karena di dalam benaknya itu otak itu berkembang secara dahsyat dan luar biasa. Nah, disitulah saatnya orang tua kita menabur firman, menabur kebenaran sebanyak mungkin kepada anak-anak kita. Kenapa? Untuk menghadapi masa depan yang luar biasa diperlukan kebenaran. Kebenaran seperti apa? Jangan sampai punya kebenaran iman kaleng-kaleng. Artinya apa? Iman percaya kepada Yesus iya, tetapi mati untuk Kristus nggak mau. Mau terima berkat dari Tuhan, tetapi nggak mau mengabarkan Injil. Ya, nggak mau cerita. Adik-adik, teman-teman, simple banget. Kalau punya teman yang sakit, ya, lagi bermain sakit, kamu sakit apa? Sakit panas. Boleh nggak aku berdoa? Ya, saya berapa kali di Papua ya, waktu saya pelayanan ke pedalaman, ada orang cacat, itu setengah badannya cacat. Kemudian dia sudah 10 tahun. Saya dan tim datang untuk berdoa. Tetapi saya lagi lihat anak-anak lagi main-main gitu ya, ada 3 orang, saya panggil cuma 2 yang datang. Sini kamu. Kenapa? Ini oma kamu lagi sakit. Kamu main-main. Kamu mau doa enggak? Sini kamu doa. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, oma berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Tahu nggak apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? 10 tahun sebelah kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, kemudian dia bisa bergerak, kemudian bisa jalan. Luar biasa banget. Ya. Jadi teman-teman jangan malu mendoakan teman-teman di sekolah. Jangan tutup mulut cerita tentang Yesus. Cerita aja sama siapa aja, Yesus juru selamat, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Pikul salib bicara dari masa kecilku.
Seperti Samuel sudah dipakai sama Tuhan. Dari masa kecilku aku menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena engkau adalah kesayangannya Tuhan. Karena dari masa kecilmu, Tuhan sudah mau pakai kamu luar biasa. Dari masa kecil, Tuhan itu ingin kamu dan saya kuat di dalam Kristus. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu tidak main-main, luar biasa. Orang yang mau memikul salib terhadap Kristus, gini, pikul salib kan artinya macam-macam tadi ya, banyak ya, mati bersama Kristus, rela mati untuk Kristus, ya rela memberitakan Injil, rela dihina, rela dimaki-maki, dimarah-marahin, diusir, rela mungkin diludahin ya, rela mungkin dilempar batu. Demi apa? Demi Injil, demi keselamatan. Ini sangat luar biasa sekali. Dari masa kecil, adik-adik jangan sampai menyesal. Hidupi Kristus, hidupi untuk kita semua juga yang sudah dewasa, hidupi Kristus. Kenapa? Tolok ukur iman dewasa itu, ya, berbuah lebat itu dasarnya apa? Dia harus mau mati untuk Kristus dulu. Ayatnya ada di mana? Ada di 1 Yohanes 3 ayat 6. Ini salah satunya. Boleh dibacain 1 Yohanes 3 ayat 6. Kalau yang udah baca ketemu, dan ini cari ini ya, info saya. Satu Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3. Ayat berapa tadi kakek? Ayat 1 Yohanes 3 ayat 6. Saya selalu perkatakan ini di mana-mana untuk teman-teman. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Iya. 1 Yohanes 3 ayat 16, sorry. 1 Yohanes 3 ayat 16. Oh iya. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Ini salah satu permintaan Tuhan Yesus untuk apa? Kita berkorban untuk orang lain. Kenapa? Karena gini, seperti yang saya cerita tadi, kenapa sampai ada salib? Karena adik-adik kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kenapa engkau dan saya diminta seperti Yesus? Karena gini, untuk menyelamatkan orang-orang di luar sana juga. Karena orang-orang di luar sana itu sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Kita buka Yohanes 14 ayat 12. Bagi teman-teman yang udah pada sering ikut Zoom saya udah berapa kali sampaikan ayat-ayat ini juga. Yuk, Yohanes 14 ayat 12. Mungkin adik-adik bisa baca sama-sama tuh. Tuh ada RPB cewek, terus ada RPB boy. Itu apa lagi tuh? Ya dari girl. Ada yang membacakannya. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Karena Tuhan Yesus harus pergi kepada Bapa, maka apa yang dikerjakan sama Tuhan Yesus itu dititipkan sama kita, diestafetkan, dititipin. Kamu nanti lanjutin ya apa yang saya kerjakan. Itu namanya pikul salib.
Anda dan saya, adik-adik, dari masa mudamu, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, penuhi hidup kita dengan firman dari masa muda. Kenapa? Di depan ini masa yang akan datang kita tahu keadaannya seperti apa. Ya, orang yang sudah tidak takut mati untuk Yesus menghadapi masalah jadi kecil, menghadapi problem jadi kecil. Karena problem yang paling berat adalah mati untuk beberapa orang, karena dia pikir hidup di dunia ini lebih berharga daripada hidup di surga. Dia pikir hidup di dunia ini hidup selama-lamanya. Dia pikir hidup di dunia ini menyenangkan. Padahal tidak loh. Kita ada di dunia dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Yaitu apa? Menyelamatkan banyak orang, menolong banyak orang. Dari masa kecil kita sudah harus biasa tolong orang di pinggir jalan. Ada orang sakit seperti tadi saya bilang, doain. Ya, kita buka di Markus 8 ayat 35. Sekarang tadi kan cewek udah baca, sekarang yang cowok. Markus 8 ayat 35. Markus 8 ayat 35. By the way, adik-adik punya Alkitab apa enggak ya? Setiap Punya, punya ya. Setiap anak-anak, setiap kita punya Alkitab semua ya? Punya. Oke. Ini mau dibaca, Kapten. Siapa yang mau baca sekarang? Cowok-cowok baca. Ya, cowok nih. Ada nggak? Kalau nggak ada siapa aja deh. Tadi yang cewek-cewek juga boleh, yang rame-rame tadi. Yuk kita baca sama-sama. Biasa memperkatakan firman. Ya, dengan bersuara. Karena firman adalah kuasa, bukan kata-kata. Yuk. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ya, oke. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, yang kedua karena Injil, dia akan mendapatkannya. Itu namanya pikul salib. Pikul salib mendeklarasikan tentang Yesus, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang salib, mencari orang-orang yang belum mengenal Yesus, itu namanya pikul salib. Orang mengartikan pikul salib banyak yang salah. Padahal Alkitab tidak perlu diartikan loh sebetulnya. Pikul salib artinya apa? Bawa salib. Salib itu tanda apa? Penghukuman, tanda kematian. Ya, Yesus kan dihukum bukan karena dia salah. Kita juga kadang-kadang dilemparin batu bukan karena kita juga salah, tetapi kita mau nolong orang. Ya, beberapa kesaksian orang yang menginjil, orang yang menceritakan tentang Yesus, itu mereka mengabarkan berita di jalan, mereka dilempari batu. Padahal mereka tujuannya untuk menyelamatkan orang lain loh. Tapi dia dihina, dilempari batu, ya, diusir. Padahal apa yang dia buat untuk keselamatan diri orang itu. Jadi itu yang namanya pikul salib. Kenapa saya harus awali kita dengan pikul salib? Supaya iman kita berdiri benar di atas salib Kristus. Di atas pengharapan terhadap Kristus. Di dalam kebenaran Kristus. Karena ini penting. Ya. Jadi yang utama bagi kita semua harus baca firman dan selesaikan pembacaan Alkitab. Kalau bisa setiap tahun dibaca selesai, setiap tahun dibaca selesai. Kalau kita usia 50 tahun, kita sudah kurang lebih
Ya kalau baru bisa baca usia 4 tahun berarti sudah 46 kali baca Alkitab. Setiap tahun firman Tuhan jangan dibuat susah. Firman Tuhan itu begini. Kenapa orang gagal berjumpa dengan Tuhan? Karena dia pikir firman Tuhan itu harus diartikan, firman Tuhan harus ditafsir. Oh tidak, dia adalah surat yang terbuka, dia adalah perkataan Tuhan yang terbuka, dia adalah cerita-cerita tentang Tuhan yang terbuka, dia adalah rahasia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Enggak perlu diartikan. Kenapa saya bilang begitu? Maksudnya apa ya? Gini, saya cuma punya sesuatu yang simpel. Dari dulu saya pegang itu ayat yang bicara gini, setiap ada perkara kecil, engkau akan dipercayakan kepada perkara besar. Saya senang banget ayat itu. Kenapa? Saya itu orangnya suka baca Alkitab. Saya nggak ngerti, saya baca aja dengan suara suara keras gitu ya, saya baca. Saya nggak ngerti, saya baca. Kenapa sih? Ternyata karena firman Tuhan, cerita-cerita yang ada di Alkitab itu menjadi benih untuk roh kita. Adik-adik yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam diri adik-adik dan kita semua ada roh. Ada roh dan ada Roh Kudus. Ya, firman Tuhan itu menjadi makanan buat jiwa kita, buat roh kita. Nanti teman-teman pada saat atau adik-adik pada saat sudah istilahnya membaca, ada saatnya nanti roh itu akan menjelaskan dari dalam. Banyak orang berusaha mencari pengertian-pengertian dari buku, dari khotbah orang. Karena apa? Kebanyakan orang tidak mau taat langkah demi langkah, step by step untuk pertumbuhan imannya. Karena dia maunya cepat tahu, teman maunya cepat ngerti. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri yang ngajar. Kenapa saya selalu bilang, adik-adik semua, bacalah firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, dibaca saja. Karena Tuhan sedang menabur di dalam dirimu dan sedang akan menjelaskan dan mengajar. Ya. Jadi kuncinya di situ. Ya, supaya pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita itu ditumbuhkan hanya oleh Roh Kudus. Sabar, berjalan bersama Tuhan. Ya, pertumbuhan kita pun juga pelan kan. Ini kan adik-adik umurnya mungkin masih 7 tahun, 6 tahun ya. Itu kalau dikasih makanan tumbuhnya pelan banget. Tetapi dengan pertumbuhan yang lambat itu engkau menjadi kuat, tulang-tulangnya menjadi kuat, ya kan, gizi-gizinya masuk ke dalam tulang-tulang jadi kuat gitu. Tetapi kalau contoh nih ayam, siapa yang suka makan ayam di sini? Wah, semua makan ayam ya. Apalagi ayam kaki 4. Waduh, itu pasti ibu-ibu di sini kaki 4 ya. Buntutnya es, itu pink warnanya. Jadi ada ayam yang bertumbuh secara normal, natural di alam, itu dagingnya pasti lebih enak daripada ayam yang disuntik supaya tumbuhnya cepat. Betul apa tidak? Ya, dia terkenal dengan nama ayam broiler. Kualitas gizinya jauh lebih bagus ayam yang bertumbuh secara normal. Karena apa? Pertumbuhannya bertahap mengikuti alamnya atau secara alamiah. Sama dengan iman. Iman ini tidak bisa dimodifikasi. Iman ini tidak bisa, istilahnya tuh apa ya? Modifikasi bahasa Indonesia apa ya? Dibuat-buat. Iman hanya bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman, ya. Tetapi tidak hanya itu saja sampai di pendengaran akan firman. Perjalananmu bersama Tuhan. Pada saat kita baca Alkitab, kita lagi ngobrol sama Tuhan. Tuhan sepertinya lagi megang kepala kita, ngajarin kita. Itu yang jauh lebih penting daripada pertumbuhan iman kita yang kita harapkan. Saya pengen tahu ini, saya pengen tahu itu. Wah, dia dengar khotbah, dia baca buku. Padahal yang utama duduk di kaki Tuhan, membaca Alkitab, nggak dilakukan. Akhirnya banyak orang memiliki iman karbitan. Karbitan tuh iman ayam broiler, iman yang disuntik supaya pertumbuhannya seolah-olah
cepat, padahal tidak bisa. Ya. Jadi pertumbuhan iman itu dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, berjalan bersama Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Yuk kita baca. Silakan adik-adik yang lain mau baca. Melki baca. Oh, Melki Guslo ada di sini ya? Ya, ada tuh dari Medan itu, Kapten. Oh, Melki Guslo kah? Ayo Melki. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Kalau nggak ada siapa aja boleh baca. Teman-teman yang lain boleh baca. Dari Pontianak, Dari rumahnya Kak Fransina, Kak Ina. Sudah dapat belum? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa saya selalu bilang baca firman harus bersuara. Supaya telinga kita juga mendengar, supaya orang di sekitar kita pun juga mendengar. Tetapi pertumbuhan iman itu tidak hanya dalam pendengaran, tetapi melakukan. Jadi ciri-ciri orang yang bertumbuh imannya, dia yang melakukan firman. Mendengar dan melakukannya. Kalau enggak, kita nipu diri kita sendiri. Kita boleh tahu banyak ayat, kita boleh beribadah luar biasa, kita boleh khotbah, boleh worship, seolah-olah kita tahu bahwa seolah-olah kita memiliki iman. Belum tentu loh. Karena orang bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa muji Tuhan, tetapi belum tentu punya iman. Kenapa? Dia tidak melakukan. Ya, jadi penting banget setiap firman yang dibaca itu dilakukan dalam hidup kita. Firman yang mana? Firman Yesus Kristus. Ya, jadi salah satunya tadi apa? Pikul salib. Saya mau mati untuk Kristus Tuhan. Dari masa kecilmu kita harus punya doa dari sekarang. Adik-adik jangan takut bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mati untuk Kristus. Mati bukan bunuh diri. Tetapi saya rela dipakai oleh Tuhan. Saya sekalipun harus mati untuk memberitakan Injil, saya rela. Ini kenapa banyak sekali orang-orang Kristen tidak berguna di bumi. Kenapa? Dia memberitakan Injil nggak mau, nolong orang di pinggir jalan tidak mau, ya, karena takut mati, karena takut dilempar batu, takut dihina. Saya sih sampai sekarang, puji Tuhan, belum pernah dilempar batu. Saya pelayanan ke pesantren. Saya menginjil Timur Tengah sudah 13 tahun. Di daerah Timur Tengah itu ada namanya Qatar. Waktu saya di Qatar, saya menginjil 10 tahun di Qatar. Tidak hanya ke Qatar, saya ke Afrika, saya ke Eropa. Ya. Dulu waktu saya terbang sama Swiss Air, saya melayani di Swiss itu, anak-anak kecil gini, pengungsi Kosovo, Albania. Kemana orang tuanya? Orang tuanya perang dan gugur di medan perang. Jadi saya melayani anak-anak. Kemudian saya melayani Saudi Arabia sekarang. Saya menginjil di Saudi Arabia. Ya puji Tuhan, saya nginjil di jalan-jalan. Saya bagi-bagi Alkitab. Ini Alkitab kayak begini saya bagi di jalan. Ya, jadi untuk memberitakan Injil, ini perlu banget. Kenapa? Karena mereka juga berharga di mata Tuhan seperti kalian dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, boleh nggak adik-adik sekarang baca Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12.
Ya, mulai baca sama-sama. Ayo kita baca Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kalau nggak ada, siapa aja boleh baca. Baca deh. Tapi bergema tuh ya. Yang bergema tadi mereka baca jadi nggak jelas. Boleh siapa aja teman-teman. Yuk kita sama. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Jreng-jreng, saya ganti baju deh mau terbang. Adik-adik siap nggak? Ya. Yuk kita terbang, ya. Itu dibilang apa di situ? Berbahagialah sekalipun kamu dianiaya, berbahagialah sekalian kamu dicela karena Yesus, ya. Itu yang disebut dengan pikul salib. Betul nggak? Kalau saya lagi terbang, saya suka cerita tentang Yesus kepada siapa aja, ya. Orang jemaah yang pada mau naik haji, yang pada umroh, saya ajak bicara. Puji Tuhan sampai sekarang di jalan-jalan saya belum pernah dilempar batu, belum pernah diapa-apain. Selama kita mengasihi, adik-adik dari sekarang harus punya belas kasihan. Ya, belajar seperti yang di firman Tuhan, belas kasihannya Tuhan Yesus, kita semua harus punya. Kalau kita nggak punya belas kasihan yang menjadi dasar dari segala-galanya, kita akan takut mati untuk Kristus. Kita nggak akan mau cerita tentang Yesus kepada siapapun. Kita nggak akan berani bersaksi kepada siapapun. Ya, di Alkitab Tuhan Yesus itu bicara untuk siapa aja. Yang utama dia paling banyak juga sering bicarakan adalah tentang kematian. Di dalam dia, ini penting sekali. Ya, jangan sampai seolah-olah kita hidup dikasih hidup sama Tuhan, kemudian seolah-olah dunia menjadi milik kita, sehingga kita seolah-olah nggak mau mati untuk Yesus, sehingga seolah-olah aku nggak mau tinggalin dunia, gitu. Ya, bagi kita adik-adik saya selalu bilang begini, pekerjaan, kesuksesan tidak bisa menjamin kita masuk surga. Kesuksesan itu hanya sebagai kendaraan untuk kita tetap bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang utama begini, engkau dan saya adalah alatnya Tuhan. Engkau dan saya mau dipakai sama Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia. Di atas kesuksesan kita semua. Di atas pekerjaan kita semua. Ya, adik-adik sekolah yang pinter supaya apa? Mau jadi presiden, boleh. Mau jadi menteri, boleh. Mau jadi jenderal, mau jadi dokter, mau jadi pendeta, boleh. Mau jadi apa aja, mau jadi pengusaha juga boleh.
tetapi itu hanya kendaraan supaya hidup kita semua bersama firman dilihat orang, supaya dengan apa yang kita miliki, kita memberkati orang, supaya apa yang kita punya, kesuksesan kita, itu dipakai ke orang lain, supaya mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Itu. Ya, itu yang bisa saya bawakan hari ini. Sebetulnya saya pengen kasih Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ada yang bisa baca nggak? Markus 10 ayat 13 sampai 16. Silakan adik-adik yang baca. Atau siapa aja yang suaranya lantang, siapa aja. Markus 10. Pertama, Ibu. Ayo, siapa yang bisa baca? Siapa aja yuk, kita melayani sama-sama di sini. Ya, Markus 10. Ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Wow, luar biasa. Tahu nggak? Bahagia ya jadi adik-adik ya yang memiliki kerajaan surga. Lihat apa yang Tuhan Yesus buat. Dia memeluk, dia meletakkan tangan Tuhan di kepala kita, diberkati ya. Saya sampai sekarang masih menganggap bahwa iman saya mendatangi Tuhan seperti anak-anak. Saya nggak merasa saya ada seperti orang dewasa datang sama Tuhan. Saya nggak seperti itu. Saya seperti anak-anak datang sama Tuhan. Saya seperti datang kepada papa saya gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan. You know what? Engkau begitu dikasihi Tuhan luar biasa. God holds your future. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tetapi mulai dari sekarang ini, penuhi kita dengan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ya, karena sudah ditulis Tuhan seperti anak-anak ini. Kenapa? Artinya polos, tulus, sekalipun buat kesalahan karena tidak punya kesalahan, tidak bermaksud gitu loh. Ya. Jadi ini luar biasa banget. Kenapa anak-anak mendapat bagian yang sangat luar biasa di tangan Tuhan? Karena Tuhan tahu anak-anak, bagi orang tua yang sudah punya anak, hati-hati, jangan dikasih game, jangan dikasih HP. 1-7, 7-8-10, kasih dia dengan firman dan pendidikan. Setelah usia masuk ke 6, ke 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, kasih dia pendidikan, firman berjalan. Tetapi dari 1-7, firman terus kasih, jangan dikasih HP. Bapak ibunya sibuk supaya nggak ganggu bapak ibunya, kemudian dikasih HP. Di gereja anak dikasih HP. Engkau sedang menjerumuskan anak-anakmu ke dalam kehancuran. Ya, please. Hanya saya cuma bilang begini, kurangi TV, kurangi game, nggak perlu. Yang diperlukan adalah firman Tuhan. Antara 1-7, puji-pujian diperkenalkan, firman Tuhan di-enforce, terus dimasukin oleh firman Tuhan. Dalam masa pendidikannya, firman Tuhan dan pelajaran. Ya. Nanti ada saatnya mereka menikmati HP-nya sendiri. Ada saatnya setelah nanti mungkin SMA mau lulus, ada saatnya dia bermain HP, ada saatnya dia main game. Tetapi
Dunia, anak-anak Tuhan, banyak anak-anak yang terjerumus. Kenapa? Tidak kuat di dalam firman Tuhan. Kesalahan ada di siapa? Kesalahannya ada di orang tuanya. Ya, jangan dari sekarang engkau harus membentuk anak-anakmu seperti Tuhan membentukmu sebagai tanah liat. Bentuklah anak-anakmu dengan kebenaran firman. Jangan bermain-main, karena anak-anak ini miliknya Kristus. Anak-anak ini bukan milikmu, tetapi miliknya Kristus yang dititipkan kepada engkau dan saya, supaya mereka bisa menyelamatkan dunia nanti. Supaya mereka bisa melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Berhati-hati, orang banyak menikah, punya anak, hanya punya anak, tetapi nggak tahu mau ngapain. Ya, namanya nikah, punya anak, ya udahlah. Gitu. Tetapi tidak punya visi, tidak punya kejelasan. Firman tidak menuntun hidupnya. Sehingga anak-anaknya menjadi liar, anak-anaknya tidak berguna. Kenapa? Tidak ditabur firman. Game, HP, TV itu nanti. Sekarang saatnya kita tabur hanya firman dan pendidikan. Olahraga ya dikembangkan, talenta musik dikembangkan, talenta menyanyi, talenta menjahit, talenta bisa memasak, semua apa yang bisa dilakukan kerjain. Tetapi kenapa? Karena game, HP mencuri waktumu bersama Tuhan. Game dan HP membuat kita keracunan. TV, sekarang TV siaran, isinya nggak jelas. Ya, kenapa? Karena kita terlalu bertoleransi terhadap hal tersebut. Kita sebagai orang tua, engkau akan dihajar oleh Tuhan karena tidak bertanggung jawab kepada anak-anak. Ya, anak-anak adalah biji mata Tuhan juga, seperti engkau dan saya. Jadi kita harus memelihara mereka seperti biji matanya Tuhan. Hanya firman dan pendidikan ya yang dikembangkan selama usia pertumbuhan sampai 17 tahun. Setelah itu dia mau beli HP sendiri setelah SMA karena dia sudah mulai dewasa menimbang. Tetapi sekarang please don't. Ya. Unless untuk kepentingan pendidikan itu lain hal. Tetapi tidak ada game, tidak ada. Kenapa saya pesan begitu? Saya juga melayani anak-anak itu udah lama sekali. Banyak yang hancur, banyak yang orang tuanya, bapaknya pendeta, tetapi anaknya hancur. Banyak orang-orang pengusaha, kaya raya, anaknya hancur. Berbahagialah engkau yang ada di tempat ini. Engkau dikasihi oleh Yesus luar biasa. Yesus menyediakan surga bagimu. Yesus menyediakan masa depan. Kalau engkau dan saya mau pikul salib, masa depanmu menjadi ringan. Apa yang kau cita-citakan akan terjadi. Tetapi ingat, cita-citamu itu harus diberikan kepada Tuhan. Aku mau jadi pilot, tetapi pilotnya Tuhan yang memberitakan Injil, yang memberkati orang, memberkati penumpang, yang memberkati siapapun di negara manapun. Kalau engkau jadi dokter, dokternya Tuhan. Kalau engkau jadi pengusaha, pengusahanya Tuhan. Engkau harus memberitakan Injil dari masa mudamu. Dari masa kecilmu. Engkau mau dipakai sama Tuhan seperti Samuel. Amin. Saya akan kasih kesaksian sedikit tentang Palu. Masih ada waktu ya? Masih. 10 menit lagi. Jadi ada beberapa hal kesaksian. Saya mendengar suara Tuhan di Palu waktu itu lagi terbang. Ya, jadi orang bertanya sama saya, kok bisa sih Cap dengar suara Tuhan? Sebetulnya Tuhan berbicara sama siapa aja, nggak diperlukan sesuatu yang spesial atau karunia atau talent, tidak. Tuhan berbicara kepada siapa melalui Roh Kudus. Ya, ayatnya ada. Tetapi kita fokus sama Tuhan apa enggak? Kalau saya lagi terbang, saya nggak fokus hanya terbang. Saya fokus sama Tuhan Yesus yang terbang bersama saya. Ya, kalau saya lagi naik mobil, saya bukan hanya ngerjain naik mobil. Saya fokus sama Tuhan Yesus yang bersama saya mengendarai mobil. Gitu. Kalau saya lagi belajar, saya fokus tidak hanya pelajaran saja, tapi saya fokus pada Yesus yang bersama saya menemani belajar. Kalau orang nggak bisa begitu, karena kebanyakan untuk Bapak Ibu, jangan diajarkan doa yang hanya searah, tetapi ajarkan doa-doa yang
Dua arah, komunikasi. Jangan hanya isinya doa minta-minta, tetapi ada bagian yang harus kita, Tuhan, saya mau mendengar suara Tuhan, Tuhan kami mau mendengar suara Tuhan dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Kemudian kerjakan. Ya, jangan hanya doa-doa minta kesuksesan. Bapak Ibu, kunci daripada kekuatan doa adalah engkau paham betul bahwa Tuhanmu tahu apa yang Dia lakukan. Kalau engkau tahu bahwa Tuhanmu pasti memberkati engkau dan melakukan apa yang engkau ingini, engkau nggak akan salah doa. Kenapa orang berteriak-teriak sama Tuhan tentang doa? Karena dia pikir Tuhan nggak dengar. Karena engkau pikir Tuhan nggak mengerti apa yang engkau mau. Tetapi kalau engkau lebih banyak mendengar, Tuhan berbicaralah, engkau akan dengar suara Tuhan luar biasa. Pada saat itu saya di Palu, singkat ceritanya, saya mendengar suara Tuhan. Yang jelas ada 2 kali, maksudnya hari itu di Palu, sehari sebelumnya sekali Tuhan minta saya worship. Tuhan minta saya menyembah, kurang lebih 12 jam. Tanggal 27 September. 28 September itu kejadian gempa di Palu yang luar biasa. Ya. Tanggal 28 itu saya dengar 2 kali, Tuhan bilang, waktu saya lagi terbang, Tuhan bilang belok dan berputar. Saya ikuti, puji Tuhan. Di parkiran kami setelah landing, mendarat, di situ Tuhan bicara juga. Cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Bergegaslah cepat pergi dari tempat ini. Itu pun saya dengar. Kemudian saya sampaikan, setiap aku dengar suara Tuhan, saya sampaikan sama co-pilot atau first officer, pilot yang mendampingi saya. Apa yang saya sampaikan, kita harus berangkat cepat, saya nggak mau terlambat, bla bla, saya ceritain semua, saya dengar suara Tuhan, ada yang meng-override keputusan kita, ada yang mengambil alih keputusan kita. Ayo cepat, saya akhirnya berusaha berusaha mengorganize, bahasa Indonesianya organize itu apa ya? Mengatur penumpang, mengatur cleaner, orang yang bersih-bersih pesawat, mengatur teknisi, mengatur ground staff itu orang yang kerja staff itu ya, orang-orang yang ada di membantu persiapan pesawat. Saya berusaha buru-buru mempercepat pramugari, saya kasih tahu, ayo cepetan, saya mau berangkat cepat. You know what? Apa yang terjadi? Kami take off, ya, kami take off. Ceritanya ini pesawat, kami take off. Di situ gempa datang, tetapi belum dahsyat. Kapan dahsyatnya? Dahsyatnya pada saat roda depan, pesawat kalau lepas landas, itu roda depan ngangkat dulu ya, baru belakangnya. Kalau yang ngangkat belakangnya dulu, itu namanya becak. Tahu ya, becak ya, becak ya. Jadi kalau becak mau jalan kan pasti begitu dulu penumpangnya naik, baru diturunin, baru take off gitu ya, baru lepas landas. Kalau kita depannya dulu, ini roda belakang masih di landasan nih. Roda belakang kena dengan gempa yang paling dahsyat. Akhirnya saya lepas landas. Saya nggak tahu ada gempa. Saya ngevideoin segala sesuatu itu juga nggak tahu kalau itu tsunami. Saya cuma ngevideoin pemandangan. Setibanya di ujung pandang atau di Makassar, saya baru dikasih tahu, waduh gempa Palu dahsyat luar biasa, tsunami, airportnya hancur, tanah bisa berjalan, tanahnya longsor. Adik-adik boleh lihat di YouTube bagaimana kehancuran daripada kota Palu. Nah, luar biasa Tuhan. It's amazing. Detiknya pun saya punya data-data lengkap. Mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat kesaksian saya, kalau saya presentasikan kurang lebih 4 jam. Tetapi kita harus tahu betul, 4 jam itu presentasi bukti-bukti penyertaan Tuhan, apapun nubuatan ada semua di situ. Yang Tuhan kasih luar biasa. Ya, adik-adik mau dengar suara Tuhan? Amin. Mau? Firman ya. Dan tidak hanya itu, hidupi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kesaksian kedua 3 menit, waktu saya di rumah sakit, saya pun waktu sakit COVID ya, saya memberitakan Injil kepada siapapun, dokter, perawat, pasien.
pasien saya namanya Muhammad Diki. Muhammad Diki itu kopilot saya deng yang di Palu. Ini namanya Muhammad Aldi yang ada di rumah sakit. Dia dokter juga tapi sakit COVID. Didoain, puji Tuhan terima kesembuhan. Setelah 5 hari terima mujizat. Terus ada pasien berikutnya juga sama. Dalam waktu 2 hari, 3 hari terima mujizat. Pasien pertama boleh pulang. Tetapi aku masih sakit dan terkapar. Aku nggak terima mujizat apa-apa seolah-olah. Sepertinya aku nggak terima apa-apa. Tetapi kenapa? Sakit pun Tuhan bisa pakai Anda loh. Sakit pun engkau bisa dipakai sama Tuhan. Selama engkau bilang kanan kiri sekarang bilang semua, Tuhan, aku adalah alatmu. Tuhan, aku adalah bejanamu. Hendakmu. Amin. Jadi pada saat di rumah sakit ya, apa sih ternyata yang membuat saya dari positif COVID menjadi negatif? Karena saat itu saya ada di ruangan, saya sakit kan badannya sakit kayak pisau di pisau di belakang digituin ya, panasnya tinggi, batuknya darah, kemudian apalagi rambutnya rontok, kemudian menggigil, terus tulang belakang sakit, nggak bisa tidur, panas itu nggak lagi. Oh banyak sekali kesakitan yang saya alami luar biasa. Ngomong aja udah nggak bisa karena batuk ya. Tetapi saya tetap harus menceritakan Injil kepada siapapun. Sampai suatu saat dikasih obat, panasku turun sedikit, kemudian aku duduk, kemudian buka Alkitab, saya baca firman Tuhan, banyak sekali. Dengan kata-kata, suster dengar, dokter dengar, pasien dengar, saya baca terus. Setelah baca, saya tutup, aku mau tiduran, saya mau tidur. Wah itu rasa muntah, mual yang luar biasa dahsyat. Aku jadi pilot ini mungkin udah 20 tahunan nggak pernah muntah. Oh itu muntah yang luar biasa. Akhirnya saya muntah, cairan bening keluar semua. Mulai dari situ, berlarut-larut keadaan badanku mulai enak. Ya, dan hari hasil swabnya positif berubah menjadi negatif setelah baca firman. Firman yang diperkatakan memiliki kuasa menjamah, mengubahkan, ya kan? Jadi adik-adik semua yang ada di sini, jangan pernah pergi tanpa ini, jangan pernah kerja tanpa mikirin Yesus, jangan pernah lupa menceritakan Yesus kepada siapapun. Pengen punya masa depan yang luar biasa, ini bukunya, Alkitab. Ya, pengen bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan, ini bukunya. Amin. Kiranya tabur tidak bekerja, tidak Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Terima kasih Kapten, luar biasa sekali. Ya, saya percaya bahwa semua kita di Zoom ini diberkati, betul? Sangat diberkati dengan sharing yang sudah Kapten sampaikan. Rasanya kurang lama nih Kapten ya. Ya, nanti next time kita ada lagi ya Kapten ya. Kapten ini punya hati melayani luar biasa. Pernah melayani di Kalimantan ya Kapten ya. Nanti next kita ke Kalimantan bersama ya Kapten.
tutup di dalam doa acara kita. Ada nggak nih kalian yang mau bertanya nih sama Kapten nih? Ayo, boleh dibuka mute-nya yang mau bertanya ke Kapten, silakan. Saya nanya boleh nggak, Mama Susan? Oh, boleh. Kak Tonli, silahkan bertanya langsung ke Kapten ya. Iya, aku benar-benar diberkati ya dengan sharingnya Pak Kapten. Jadi penasaran Pak Kaptennya gimana bisa sampai kenal Tuhan Yesus gitu ya. Tapi yang saya mau tanya, ini saya dengar tadi Pak Kapten ini benar-benar cinta Tuhan Yesus ya. Terus passionnya untuk ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain itu luar biasa. Nah, saya mau tanya, ini karena kita banyak di sini banyak anak-anak sama remaja ya, gitu. Pak Kapten ini kan kerja sebagai pilot gitu, pasti banyak tantangan ya, gitu. Nah, gimana bisa mempertahankan imannya di tengah-tengah kehidupan pilot pasti apa ya? Maksudnya bukan nggak kayak kita di sini kan anak-anak di panti, maksudnya itu banyak rohaninya gitu. Tapi ini kan hidup di dunia sekuler gitu. Terus gimana bisa mempertahankan imannya gitu sampai punya passion untuk cerita tentang Tuhan gitu. Karena ini banyak anak-anak remaja kan mereka masa depannya kan mungkin mereka akan kerja di luar sana di dunia sekuler. Gimana nanti mereka bisa mempertahankan iman mereka gitu. Itu aja Pak Kapten. Ya, terima kasih. Jadi begini, sebetulnya pembahasan ini butuh diperlukan sesi sharing penuh karena ada hubungannya dengan yang Ibu maksud tantangan adalah dosa, betul nggak? Jadi intinya begini aja, kalau kita anak Tuhan mengerti bahwa dosa sudah tidak lahir dari dalam diri kita akan menghidupi hidup ini kudus dan luar biasa indah. Saya dulu berhenti dari dosa itu cuman simple ditanya Tuhan, emang masih enak ya berbuat dosa? Itu pertanyaan yang saya sampai sekarang masih ingat sama Tuhan. Kalau kita mau berbuat dosa, dosa itu dilakukan dengan sadar. Dan itu menjadi pilihan kita. Jadi hari itu saya ditanya, emang enak ya? Sudah pakai baju pengantin, sudah pakai baju rapi, sudah pakai jas, mau ke pesta, tapi main di comberan, main di genangan air, main di lumpur, terus pergi ke pesta. Emang enak? Enggak. Itu cara menghadapi untuk kita tahu bahwa, oh iya, kita dimanapun bisa bertahan, ya, selama kita tahu betul bahwa dosa bukan milik kita lagi, dosa bukan punya aku lagi. Itu tantangan terhadap kerohanian yang paling menguji. Kalau tantangan terhadap permasalahan hidup, itu biasa. Of course, karena kita berjalan bersama Tuhan, ambil keputusan bersama Tuhan. Minta nasihat, hikmat dari Tuhan. Jadi tidak ada yang terlalu susah. Tadi dasar yang ketiga adalah iman ya. Iman yang mau mati untuk Kristus. Jadi pada saat Anda terbang, salah satu tantangannya selain daripada dosa adalah kematian. Takut nggak sih pilot terbang mati? Ya secara manusia takut. Tetapi karena kita sudah serahkan hidup kita untuk Yesus, saya mau mati untuk Kristus, hal itu datang kemudian pergi. Kekhawatiran datang kemudian dia pergi lagi. Karena saya tahu hidupku milik Kristus dan hidupku hanya untuk Kristus. Seperti itu. Dari kapan saya mulai kenal Tuhan Yesus? Sebetulnya apa yang membuat saya seperti ini? Karena taburan firman daripada orang tua. Ajak ke gereja. Saya katekisasi itu SMP kelas 1. Saya di CD SMP kelas 1. Kelas 2 jadinya jatuhnya. CD pertama SMP kelas 1. Karena orang tua enforce kebenaran firman, ya, dan memberi contoh hidup yang benar. Gitu. Jadi waktu itu saya dipanggil jadi organis gereja tahun 87. Tanpa saya, apa tuh organis? Saya cuman iya gitu aja. Tiba-tiba guru les diajakin. Di sini ada Christine, itu sahabat saya di satu gereja dengan saya dulu di Halim. Dia tahu saya organis gereja. Saya ditawarin, saya iyain aja. Mulai dari situ saya banyak mengenal firman. Ya. Saya sih sebetulnya menyesal
Kenapa? Kenapa nggak dari waktu saya masih 1 tahun saya sudah diperkenalkan firman Tuhan? Kelas 2, umur 2 tahun, 3 tahun. Kenapa saya nggak dibacain firman? Zaman dulu mungkin pengajaran firmannya belum seperti sekarang ya. Cuma diajarin doa, tidur, doa mau makan, doa selesai makan, doa mau sekolah, cuman itu aja. Tetapi sebetulnya lebih luas. Nah, saya sebetulnya kalau Israel tidak ada yang terlambat, tetapi jangan juga seperti itu. Taburi firman dari dini masa baru bayi, mungkin nggak ngerti, dia nggak ngerti tentang firman itu bicara tentang kuasa. Makanya kebanyakan orang salah mengerti tentang firman karena dia pikir firman harus diartikan. Oh enggak, Anda menyampaikan kuasa. Pada saat Anda berbicara tentang firman itu kuasa yang menjamah diri seseorang. Bayi baru lahir, bacain firman. Gitu. Harusnya begitu, ya. Nah, jadi bagaimana menghadapi tantangan hidup? Karena kita Kristus bukan timer dengan tidak full timer. Cuman satu kok. Full timer itu digaji sama gereja atau digaji sama sekuler atau pekerjaan. Cuman itu bedanya. Kita harus melayani dimanapun, di pasar, itu adalah gereja kita. Saya kalau lagi terbang bawa 455 penumpang, itu adalah jemaat saya. Ya, saya buat announcement, Assalamualaikum, Shalom Aleichem, salam damai sejahtera. Itu sebagai gereja saya angkat-angkatin barang, dan kan pesawatnya tinggi ya. Jadi saya turun ke bawah, apa kabar Ibu? Kan mau umroh, mereka mau haji atau umroh. Saya bantu Ibu, saya bawa ke atas. Padahal banyak orang yang ngebantu ground staff, tapi kan 400-an orang. Saya turun melayani, saya ajak bicara, oh Ibu mau umroh ya, begini-begini. Kira-kira saya bilang, kiranya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ibu tahu nggak Isa Al-Masih? Ada di Quran loh, Tuhan Yesus ada di Quran loh Bu. Saya bilang gitu. Jadi saya banyak share, apalagi mereka banyak yang tahu cerita tentang Palu. Saya ceritain, saya dengar suara Tuhan, Roh Kudus luar biasa, gitu. Jadi dari perbuatan apa yang kita buat, saya turun ke bawah, saya ambil barang-barang mereka, saya bawa, saya turun lagi cari penumpang lain, saya angkat ke atas. Padahal kalau dipikir-pikir, saya kan kapten ya, saya kan bos. Bisa nggak saya cuma duduk aja merintah orang? Bisa, tetapi bukan itu yang saya lakukan. Jadi dimanapun engkau berada, di dokter, di rumah sakit, kalau Anda dokter, di rumah sakit, itu gerejamu. Engkau pengusaha, di perusahaanmu, itu adalah gerejamu. Bukan full-timer, tetapi orang yang benar-benar full heart melayani dimanapun. Karena gini, kita baca Efesus 2 ayat 22, kalau nggak salah ya. Efesus 2 ayat 22. Saya baru kali ini loh khotbah pakai topi pilot. Spesial ya. Efesus 2 ayat 22, ada yang bisa baca? Atau saya bacain ya. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Elohim, Allah, di dalam roh. Tubuh kita ini gereja yang sesungguhnya. Nggak ada yang lebih kudus daripada gereja kita. Bukan bangunan. Gereja-gereja bangunan dengan adanya COVID ditutup sama Tuhan. Tetapi apa yang masih bisa bergerak dalam marketplace? Gereja tubuh ini. Engkau adalah bait di mana Tuhan berdiam. Padahal ada ayat yang lain lebih dahsyat. Tuhan Yesus hidup di dalam dirimu. Yohanes 17, 21, 22, 23. Engkau berjalan bersama Tuhan. Engkau ke pasar, beli sayur. Engkau itu gereja yang berjalan, mendatangi jiwa-jiwa. Seperti Yesus datang ke pasar-pasar, ke tempat kerumunan orang untuk menjamah, melayani mereka. Kalau kita konsep gerejanya masih kuno, yaitu gedung, nggak akan dunia apa? Kita adalah garam dan terang dunia.
Nggak ada gunanya terang itu, nggak ada gunanya garam itu. Kalau kita masih mikir kita gereja berkelompok, hanya kita dengan orang Kristen, tidak akan ada gunanya. Tetapi garam ditaruh di tempat yang tidak asin, akan ada efeknya. Itu namanya gereja. Dirimu adalah bait Tuhan. Jadi, dimanapun kita berada, engkau melayani Tuhan. Melayani bersama Tuhan. Melayani jiwa-jiwa bersama Tuhan. Sehingga engkau bisa menghadapi tantangan dalam kerja. Kalau fokusnya sama Yesus, Anda nggak akan pikirkan yang aneh-aneh. Ya, saya rasa jawabannya itu, Bu. Wow, luar biasa. Terima kasih, Kak, buat jawabannya. Sangat jelas ya, adik-adik ya. Ada lagi nih kayaknya yang mau bertanya nih, Kapten. Iya, selamat siang. Saya mau Siap. nanya, mau bertanya, Kapten. Siap. Nama saya Enrico, saya mahasiswa yang kuliah di Cina. Jadi saya mau bertanya, selama menjadi pilot, pernah nggak sih dapat tawaran yang wow banget gitu? Kan pasti kan kayak misalnya, kamu mau nggak pindah agama, tapi aku kasih mobil atau kasih rumah gitu. Pernah nggak dapat tawaran yang kayak gitu? Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Saya Tawaran-tawaran. banyak banget. Tahu nggak, setelah kejadian Palu, jelas-jelas Tuhan berbicara sangat jelas. Saya kan diwawancarai hampir di seluruh TV nasional ya, hampir seluruh TV nasional dan internasional, banyak sekali. Itu mereka tahu bahwa saya mendengar suara Roh Kudus, gitu kan. Teman-teman pilot loh, contoh di Garuda, di terbang saya, banyak yang nanya, Cap, nggak ini, kira-kira nggak istilahnya kalau orang Muslim dapat apa tuh? Dapat pewahyuan, dapat hikmat, dapat apa? Ilham. Bukan ilham, tidak hanya ilham tapi hidayah. Hidayah. Dapat hidayah. Kira-kira dapat hidayah, nggak dapat hidayah Cap dari Tuhan untuk jadi Muslim. Terus saya bilang, apa? Hidayah. Bukankah di situ langsung aku cerita tentang Yesus. Sampai begini nih, saya kalau cerita di pesawat, saya sampai bilang gini, kamu kalau meninggal, kamu yakin kemana? Ya insya Allah itu artinya bukan moga-moga ya, jangan salah. Insya Allah itu seizin Tuhan, seizin Allah gitu loh. Dan ngomongnya juga bukan Allah, orang Indonesia salah. Karena saya tinggal di Arab, lafalnya Allah. Jadi insya Allah gitu ya. Jadi seizin Tuhan. Maksudnya seizin, kamu harus tahu pasti loh keselamatan ini. Oke, tahu nggak saya ajak doa, Tuhan, hari ini aku siap kembali ke surga. Kalau pesawat ini kecelakaan sekarang, aku siap. Udah kaget, Kapten kenapa doa begitu? Loh, iya dong, saya nggak takut mati. Saya udah tahu saya punya Tuhan yang hidup, saya punya surga yang jelas, keselamatan yang jelas. Banyak sekali yang menawarkan banyak hal. Ngomong-ngomong masalah Cina, sebelum kejadian Palu, ini ujian ya dari Tuhan. Tahu nggak teman-teman, saya itu dapat tawaran kerja di bulan Juli, kerja di Cina. Di Cina terbang untuk Sichuan Airline. Gajinya berapa? Untuk seorang sopir kayak saya, gajinya tiap bulan nggak terlalu banyak. Cuma 450 juta tiap bulan. Kemudian penerimaan saya dapat 1 miliar. Tahu nggak? Hari itu saya tanya sama Tuhan, apa benar ini dari Tuhan? Saya cerita sama banyak hamba Tuhan, saya teman-teman pelayanan, waduh gile lo ya. Orang Jakarta kan begitu ya. Gile lo ya. Dapat tawaran begitu, itu berkat dari Tuhan. Bro, ambil aja bro. Wah, semua orang bilang, wah kamu diberkati luar biasa. Engkau ajaib tuh. Tuhan kasih kamu tawaran yang luar biasa, nggak didapat oleh siapapun. Akhirnya ibu saya juga mendukung, kamu berangkat secepatnya gini-gini 450 juta, kapan lagi?
Saya punya kebiasaan kemana-mana pergi tanya sama Tuhan, Tuhan utus saya ke sana apa tidak? Ada pekerjaan apa di sana? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk Tuhan? Saya punya pengalaman kerja di mana-mana itu juga karena pertanyaan sama Tuhan. Tuhan yang utus kok. Di situ akhirnya udah semua orang bilang itu berkat harus ambil. Saya tanya sama kakak saya yang satu lagi. Mas, bantu dong liatin ini tawarannya. Dia cuma ngomong begini loh. Dia cuma ngomong begini. Hehehe, kamu tergoda ya? Udah, ini kenapa kakak saya ngomong begitu ya? Gaji 450 juta. Terus saya bilang sama kakak saya sama kakak saya lagi ada proyek pelayanan. Istilahnya yayasan kakak saya. Itu membutuhkan dana miliaran. Terus saya bilang, rayu lagi kakak saya, Mas 300 juta, itu duit kok. Nah disitulah saya datang kembali sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, ini sebetulnya gimana sih? Saya nggak akan melangkah sebelum Tuhan kasih tanda atau berbicara. Kemudian berjalan waktu, September tanggal 17, saya sudah harus ada di Roma. Agensinya menghubungi saya, orang agennya, terus dia bilang begini, Captain, kamu ada di mana sekarang? Saya masih di Jakarta. Dia cuma bilang, saya nggak bisa berangkat. Mungkin harus dicoba tahun depan. Sayang sekali begini. 17 September itu 10 hari sebelum kejadian Palu. Di situ saya tanya sama Tuhan, saya pergi nggak ya? Gimana ya caranya pergi Tuhan? Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak kasih tanda. Apa yang terjadi kalau Tuhan nggak kasih tanda? Saya menjalani hidup seperti biasa. Sampai akhirnya kejadian Palu, di situ Tuhan baru bicara. Aku mencari orang yang murni hatinya, ya, untuk mengerjakan pekerjaannya dia. Kalau saya orientasinya uang dianggap sebagai berkat, saya mungkin sudah di Cina. Sudah nikmatin hidup tiap hari 450 juta. Sekarang malah kejebak di Cina kali. COVID-nya nggak bisa pulang. Kedua, saya baru tahu artinya. Satu jiwa yang diselamatkan di dalam Batik Air. Nggak sebanding dengan 450 juta yang saya terima. Di situ benar-benar Tuhan diam 1000 bahasa, saya nggak ngerti, saya cuman kalau saya nggak dengar suara Tuhan, ya udah saya jalani hidup saya seperti biasa. Wow, saya baru tahu. Ternyata ujian bisa datang lewat uang. Berapa banyak dari kita menganggap bahwa uang adalah berkat dari Tuhan? Belum tentu. Tetapi kejar terus kehendak dan apa yang Tuhan mau. Amin. Wow, makasih Kapten, luar biasa ya. Boleh nanya, San? Boleh. Semakin mendalam. Satu orang lagi. Oh ya boleh. Sih nggak terbatas. Saya nggak ini kok. Bang Kris nih. Silakan Bang Kris. Halo. Halo. Pertanyaannya, kapan Captain ke Lembang dan ke RPB? Itu aja. Kemana? Ke Lembang. Lembang ke RPB kapan? Ke Yayasan RPB. Oh iya. Senang semua tuh Kapten, ditunggu tuh. Nah, siap-siap ya. Ya tanya aja sama Gubernur Jawa Barat, boleh nggak? Naik pesawat, Cap. Naik pesawat. Nanti kita jemput. Ada yang nanya. Saya sering naik pesawat kecil nih. Iya. Iya, bisa. Oke, lanjut. Ya, gimana? Iya, ada lagi
pertanyaannya itu pertanyaannya Bang Kris, nanti Kapten jadwalin nih. Tunggu Iya, Kapten boleh. sudah ini ya. Tunggu kami nggak lockdown ya Kapten. Iya. Saya sih lockdown begini, PSBB saya jalan tetap keluar nginjil pakai masker, pakai sanitasi. Luar biasa Kapten kita ini. Adik-adik ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi saya kasih kesempatan. Dari tempat-tempat Aku bilang gantikan deh. atau ada yang mau tanya nih gimana cara jadi pilot gitu Saran? Aduh, putus-putus Ibu. Oh, putus-putus ya, kena sinyal ini. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya kita mau akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti yang masih merasa pengen diberkati oleh Kapten, nanti kita akan menjadwal ulang nih. Ada beberapa permintaan nih Kapten ya. Iya. Ya, kami sangat berterima kasih Kapten buat waktunya, sangat berkati hari ini buat sharing firman-Nya dan boleh merasakan spirit penginjilan ya, karena kami juga ya menginjil jiwa-jiwa. Kapten ini menginjilnya. Sebetulnya nggak ada kata ekstrim sih. Tugas kita kan menceritakan tentang keselamatan, nggak lebih dari itu. Sama aja. Ya kita harus ya teman-teman, kalau besok Tuhan datang, terus dia tanya, itu ladang yang harusnya dituai, kenapa tidak dituai? Kira-kira kita akan menghadapi penghakiman apa tidak? Kalau kita hanya fokus sama ibadah-ibadah kita tidak fokus sama jiwa-jiwa, ibadah kita menjadi sia-sia, percaya deh. Alkitab bilang kok. Ya, jadi teman-teman, anak-anak yang ada sekarang ini dari masa mudanya, fokuskan untuk diisi oleh kebenaran supaya mereka menjadi penuai yang luar biasa. Nggak usah khawatirkan tentang pekerjaan mau jadi apa. Kalau mereka berjalan dalam kebenaran firman, Tuhan akan kasih dia fasilitas kerja nanti ini. Ada yang jadi itu, ada yang jadi ini. Tetapi dirinya yang adalah dirinya baik itu dengan insinyur, tentara, polisi, dengan kepolisiannya dia tahu apa yang dia kerjakan untuk Kristus. Dari sekarang fokusnya hanya dalam taburi firman. Pasti akan mengerjakan masa depan yang indah dan luar biasa. Ya, jadi teman-teman, berlombalah mengerjakan ladangmu. Banyak yang belum kenal Yesus. Nanti Tuhan Yesus datang, kita yang akan digebukin. Percaya deh. Ya, hati-hati. Setuju banget Kapten, terima kasih banget. Ya, Kapten sebelum kita akhiri, kita mau foto bareng Kapten dulu ini ya. Teman-teman yang belum buka videonya, mungkin bisa dibuka biar kita mau ambil dokumentasi dulu nih, foto bareng bersama-sama. Ada yang di dapur. Mari kita berfoto bersama-sama. Kok ada itu? Matiin dulu aja, matiin dulu ya. Kita mau berfoto. Dari slide pertama ya. Mas. Sekarang slide kedua, kita mau foto karena ini ada per grup ini, banyak per grup ini.
Oke, sudah semua. Mari kita mau tutup di dalam doa. Ya, kita akan ditutup oleh doa hari ini oleh Pak Wahyudi. Ini Ketua Yayasan kami, Kapten Pak Parno Wahyudi akan menutup kita. Blessing buat pelayanan Kapten juga, blessing buat peserta yang hadir hari ini. Oke, baik. Kita akan berdoa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Kapten yang sudah membagikan hidupnya, membagikan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, melalui anak-Mu, Kapten Riko Seta. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan melalui anak-Mu ini. Sungguh kami rindu Tuhan akan terus memakai anak-Mu ini kemanapun hamba-Mu ini berada, apapun kesempatannya, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur kiranya Tuhan yang akan terus melimpahkan berkat dalam kehidupannya secara pribadi dan juga untuk pekerjaan dan pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kami berdoa kiranya itu tertanam, tertancap, dan bertumbuh dalam setiap hati kami semuanya, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk anak-anak, semua orang yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, kiranya kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kami semakin mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menjadi alat-Mu, menjadi pemberita Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati Kapten, teman-teman, Kak Esther, Bang Kris, dan anak semua. Terima kasih semuanya. Thank you Kapten Riko Seta. Thank you Kak Nurmala. Ditunggu di Manokwari kapan? Riko Seta diundang di Manokwari. Ya, punya hutang ke Manokwari nih, kapan? Ayo, kapan? Ayo dong. Saya tinggal ikut Ibu Esther aja gimana? Ya, Cap. Oke, siap, Cap. Nanti kita kontak-kontak lagi, Cap ya. Ya, siap. Ya, Cap. Terima kasih semuanya. Thank you Kapten, thank you semua Kak Nurmala. Berkati. Bless you. Bless you. Yes, yang sudah ikut. God bless you, God bless you. Dari dia, dari Pontianak, dari mana-mana ini yang hadir, terima kasih. Dari CBN ya, Kak Dewisna, terima kasih. Kak Nurmala. Miss you Kak Dewisna. Miss you. Bang Dewisna, thank you. Thank you Kapten. Bless you. Bye. Bye. Dah Kak Nurmala, dah adik-adik semua. Dadah. Dah bless you. Kak Dewi. Aduh, udah kangen kita sama Kak Dewi sini. Iya. Mana ini mamanya David ya? Mamanya David mana? Oh, mamanya David Melda ya. Iya. Jadi Pontianak ini David yang hadir ini. Iya, David ada. Aku lihat David. Oh iya. Ada Hotma, ada Stefani nih Kak Dewi. Tadi ada Kak Junjun kan? Iya, itu ada Kak Junjun. Iya. Itu ingat tuh ada mamanya Felis tuh siapa? Oh iya. Oh Yunita ini ada kenal siapa ya? Si Tari ya, Tari ada juga tuh dari Bandung kayaknya, pramugari juga. Oh, di Layan juga. Di Layan ya kayaknya. Iya, di Layan juga. Ya, Yuni mana Yun? Yuni. Iya. Perlihatkan dirimu dong. Tuh. Salam kenal ya Yuni, salam kenal semua. Ya, berkati semuanya. Sama Yuni deh Kak Dewis. Apa? Kayak nama Yuni deh udah lama. Oh iya. Oh ya nanti bisa ini loh berarti Yuni. Nanti kalau ada
untuk di Superiut ya. Iya. Bisa di interview juga ya untuk di Superiut ya. Boleh Kak Dewi, silakan. Boleh ya. Kak Dewi, Iya. itu kalau mau tuh di Mercy Indonesia tuh kan banyak tuh di mana-mana. Nah, Tuh Manokwari tuh ada tuh orang Manokwari Kak Dewi, Kak Esther, dia pelayanan di Manokwari. Oh iya. Berarti nanti aku dari CBN Kak Esther. Kak Esther, salam kenal ya. Ya. Nanti aku salam kenal. nanti aku minta nomor Kak Esther sama Kak Susan ya. Boleh. Biar kontak-kontakan kan mencari narasumber juga sampai ke Manokwari. Ya, Tuhan berkat. Bang Melki, anak Kak Hotma. Ya, semua ya, oke. Iya. Kakek mana? Bless you semuanya, Tuhan berkati. Semuanya. Oh, itu ada yang dari Pontianak ya, Kak ya? Itu ada dari Pontianak juga. Ada dari Pontianak ada. Oh, itu Pontianak. Pontianak itu dekat yang Ketapang itu. Di kotanya Pontianak. Oh. Ini nih pimpinannya nih, leadernya nih yang ibu ini luar biasa baru merintis. Ya, oh iya, ibu siapa? Ibu Fransina. Iya. Oh iya. Dia mulai dari dia pribadi, keluarga, dan sekarang baru lapor-lapor ke dinas. Oh. Ya, Kak. Dia kayak yayasan sendiri. Kakak itu luar biasa banget ini. Aku kenal dia dari gadis. Wow. Oh iya, satu kota ya Kak dulu ya? Iya, dulu saya kan di Pontianak. Di Pontianak. Oh, oke. Mantap. Terima kasih. Iya, Kak Fransina. Oke. Ya, makasih Kak. Salam kenal semuanya. Iya. Luar biasa ya. Ya. Semuanya. Iya. Nanti acara berikutnya ya. Oke, Tuhan berkati semua. Ayo nih. Dah, adik kecil. Halo, Sa.